Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Syaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Tribuners, berita pertama ini datang dari rumah Ketua GP Ansor Lampung yang dilempar bom Molotov. Rumah Ketua Gerakan Pemuda Ansor Lampung Hadir Ibrahim di Raja Pasar, Kota Bandar Lampung dilempar bom Molotov oleh dua orang tidak dikenal pada Sabtu 16 Desember 2023 pada pukul 2:52 waktu Indonesia bagian Barat. Kedua pelaku ini terpantau CCTV menggunakan motor metik dengan melemparkan bom Molotov tersebut ke arah rumah. Lampu pagar rumah Wakil Ketua PWNU Lampung ini terbakar, namun tidak menyebar ke bagian lainnya. Ada dua mobil di dalam rumah, yakni Mitsubishi Triton hitam dan Mitsubishi Pajero berwarna putih. Saat ini rumah dari tokoh Nahdlatul Ulama Lampung itu didatangi oleh polisi untuk melakukan penyidikan. Berita selanjutnya, Jalan Jenderal Sudirman Lampung Tengah rusak parah, berlubang hingga berdebu. Ruas jalan provinsi di Pasar Bandar Jaya Lampung Tengah masih rusak. Akibat dari Jalan Jenderal Sudirman Lampung Tengah rusak, membuat aktivitas niaga dan lalu lintas masyarakat terkendala. Berdasarkan dari pantauan tribunlampung.co.id, di lokasi jalan tersebut masuk wilayah Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Titik dari kerusakan jalan berjarak sekitar 600 meter dari Jalan Porok Proklamator Raya atau Jalan Lintas Nasional Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Dari pantauan banyak kendaraan yang melintas, mulai dari truk, motor, minibus hingga dilintasi beberapa kendaraan bermuatan berat seperti tronton 10 roda. Sementara untuk kondisi seluruh badan jalan berlubang dan bergelombang sepanjang 1 km. Diameter lubang berkisaran 1 hingga 3 meter dengan kedalaman rata-rata 10 cm. Jalan pun sudah tak berbentuk aspal karena sudah terkikis semua dan hanya menyisakan batuan saja. Lalu lintas yang selalu ramai membuat jalan makin rusak. Kerusakan ini pun dipengaruhi oleh cuaca. Padahal jalan yang rusak tersebut merupakan penghubung antara lintas tengah atau Jalinteng menuju jalan lintas timur Provinsi Lampung. Berdasarkan dari peta ruas jalan dalam jaringan Provinsi Lampung, status Jalan Bandar Jaya SP Muda Lampung Tengah masuk dalam kategori strategis provinsi atau JSP. Dengan panjang 37,016 km, selain masyarakat, kendaraan umum dan muatan juga melintasi jalan tersebut. Namun hingga kini perbaikan jalan belum juga dilakukan sepenuhnya, terutama di dekat Pasar Bandar Jaya, Lampung Tengah. Berita selanjutnya, warga Lampung Selatan protes karena tanahnya diklaim milik perusahaan swasta. Warga di Lampung Selatan melakukan protes karena tanah miliknya di Desa Merak Belatung, Kecamatan Kalianda diklaim sebagai milik perusahaan swasta. Dan menurut informasi yang ada, dari 11 lokasi tanah milik warga di Desa Merak Belatung, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan yang diklaim milik perusahaan swasta. Warga tidak terima tanahnya diklaim perusahaan swasta, memasang banner yang bertuliskan kalimat sindiran kepada PT tersebut agar mau menyelesaikan permasalahannya dengan warga. Berikut nama pemilik tanah di Desa Merak Belatung, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan yang tanahnya diklaim milik perusahaan swasta. Ada Solihin, karya yang dijual dengan putu Arya berdasarkan akta jual beli. Ada Muhammad Syarif dihibahkan ke anak kandungnya, Nursia. Muhammad Syarif dihibahkan ke ayah kandungnya, Dewiyah. Rusli Isya dikuasakan ke anaknya, Yusuf. Maulana Tahir diwariskan kepada anak kandungnya, Ramdan. Tanah wakaf masyarakat Dusun Lambur, Warzali. Masdian Akarim dijual ke Tata Indra berdasarkan akta jual beli. Abdul Kahar jual beli bawah tangan Marzuki. Samsudin dijual kepada Haji Syarif dan Ahmad Rahman Hasan dijual kepada Haji Sarip. Warzali merupakan salah satu pemilik dari tanah mengatakan pihaknya menuntut kepada pihak yang berurusan, yakni pihak perusahaan swasta, untuk segera memberikan sertifikatnya.
Berita selanjutnya, Kepala Desa Merak Belantung, Lampung Selatan buka suara terkait permasalahan warga dengan perusahaan. Kepala Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, Joni Arizon membuka suara terkait permasalahan warga dengan perusahaan swasta. Menurut informasi, ada 11 lokasi tanah milik warga di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda yang diduga diklaim menjadi milik dari perusahaan. Warga yang tidak terima tanahnya diklaim perusahaan swasta lalu memasang banner yang bertuliskan kalimat sindiran kepada perusahaan dan juga warga. Kepada Desa Merak Belantung, Kepala Desa dan juga Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, Joni Arizon ini mengatakan permasalahan warga dengan perusahaan swasta tersebut sudah terjadi dari awal tahun ini. Dari laporan tersebut, dirinya sebagai Kepala Desa bersama kasih pemerintahan saya dan juga BPD menerima sertifikat tersebut. Lalu pihaknya ingin bertemu dengan pihak perusahaan swasta untuk membahas tanah itu. Lalu laporan tersebut ia sampaikan kepada pemilik bahwa ini tanggapan dari pihak perusahaan swasta. Berita selanjutnya, harga bahan pokok di Lampung Selatan naik menjelang Nataru. Sejumlah harga bahan pokok di pasar Lampung Selatan merangkak naik menjelang libur dan juga Natal Tahun Baru. Hal itu yang juga disampaikan dan juga terjadi di Pasar Impres Kota Kalianda, Lampung Selatan. Di mana-mana harga bahan pokok mulai naik. Pedagang bahan pokok di Pasar Impres Kota Kalianda, Butet, salah satu pedagang mengatakan harga bahan pokok rata-rata naik. Lebih lanjut juga Butet menjelaskan kenaikan harga tersebut sudah menjadi seminggu yang lalu. Kenaikan harga bahan pokok tersebut berkisaran antara 3.000 sampai dengan 10.000. Butet mengatakan harga bahan pokok yang turun hanya cabai merah. Lebih lanjut juga Butet memprediksi harga bahan pokok akan naik lagi menjelang Hari Raya Natal. Maka dari itu dirinya berharap semoga tidak ada kenaikan harga bahan pokok lagi. Sedangkan untuk pedagang ayam di Pasar Impres Kota Kalianda, Sin mengatakan harga ayam masih normal. Sin memprediksi sepekan sebelum Hari Raya Natal harga ayam akan naik. Berita terakhir datang dari Disparekraf Lampung yang meminta pengelola wisata melakukan pengawasan lebih rinci. Menjelang libur Natal dan juga Tahun Baru 2023, Kepala Dinas Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Bobi Irawan, menyebutkan perkiraan pergerakan wisatawan secara nasional ini akan terjadi sebanyak 104 juta. Oleh karena itu, Bobi Irawan meminta untuk para pelaku usaha, baik itu usaha wisata ataupun usaha yang lainnya, untuk memperhatikan aspek-aspek keselamatan dengan melakukan pengawasan lebih rinci. Menurut Bobi Irawan, saat ini sedang ada perubahan musim, maka guna mencegah kejadian yang tidak diinginkan di lokasi wisata, pihaknya memberikan peringatan, terutama pada area yang memiliki potensi bahaya. Bobi Irawan menjelaskan pengawasan yang lebih rinci harus dilakukan mengingat notabene destinasi wisata di Provinsi Lampung adalah wisata bahari. Menurutnya wisata bahari lebih rentan terjadi kecelakaan terutama saat cuaca sedang buruk. Sebagai upaya lainnya, Bobi menyebutkan telah bekerja sama dengan para mitra beserta lembaga terkait seperti BMKG dan juga Basarnas. Para mitra tersebut nantinya diharapkan bisa berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota mengenai informasi kondisi cuaca secara rutin serta menyiapkan petugas yang siap siaga saat terdapat masalah di tempat wisata. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.